Marilah yang pertama kali kita memuja dan memuji Allah. Selanjutnya selawat dan salam mari pula kita sampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para dan sahabat sekalian. Bapak-bapak dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada malam ini kita akan melanjutkan pelajaran yang telah kita ikuti sebelum Ramadan, dan insyaAllah kita akan mulai malam ini pelajaran sesudah Ramadan. Bapak-bapak dan jamaah yang terhormat, dalam memahami dan meyakini yang menyangkut dengan hukum agama adalah lebih jelas dengan memahami dan dengan meyakini sesuatu yang dapat dimaklumi dan dihayati oleh akal manusia. Namun akal manusia itu bukan satu alat untuk menentukan iya atau tidaknya hukum Islam. Sehingga adalah menentukan sesuatu yang terkait dengan akidah bukanlah karena daya akal manusia, tetapi sesuatu yang terkait dengan akidah adalah karena memang Allah sendiri yang menyatakan memang demikian. Lalu akal manusia itu adalah hanya bukan untuk menentukan sesuatu yang menyangkut dengan akidah, malah akal tersebut untuk memaklumi sesuatu yang telah tertentu di dalam akidah. Jamaah yang terhormat, istilah yang menyangkut dengan akidah itu ada dua. Yang pertama diistilah dengan dalil yang dasar untuk menentukan apa dan bagaimana yang ada pada Allah. Istilah yang kedua adalah dengan dalil, dengan keterangan, dengan istilah yang bukan dalil dasar, tapi adalah dalil akal. Keterangan yang menunjukkan dasarnya adalah diistilah dengan dalil nakli. Dan yang kedua, istilah yang digunakan untuk dapat memaklumi apa yang telah ada dengan dalil akli. Kesimpulan, menentukan Allah ada dan Allah tidak sama dengan alam ini bukanlah memang hak manusia. Tetapi menentukan Allah ada dan Allah tidak sama dengan makhluk itu Allah sendiri yang menyatakan. Lalu manusia itu apa? Bisakah menerima Allah telah menyatakan dirinya ada? Bisakah diterima oleh akal dan diterima oleh akal ada? Atau bisakah yang bahwa manusia itu bisa menemukan yang bahwa Allah itu beda dengan alam atau tidak? Kalaupun tidak bisa membedakan Allah dengan alam, yang Allah dengan sebenarnya sudah beda dengan alam dengan Allah. Kalaupun manusia tidak menemukan, tidak mesti oleh akal adanya Allah, tapi yang Allah itu sudah pasti adanya. Karenanya adanya Allah dan tidak samanya Allah dengan alam itu adalah bukan keterangan dan bukan daripada hasil analisa orang. Tetapi adalah siapa yang menyatakan dia dan Allah itu ada? Allah sendiri mengatakan saya ada. Dan siapa pula yang menyatakan saya ada tidak sama dengan makhluk? Dia sendiri yang menyatakan. Maka karenanya apa yang telah dia nyatakan oleh Tuhan, yang menyangkut dengan adalah zatnya, yang menyangkut dengan sifatnya, yang menyangkut dengan segala perbuatan dan pekerjaannya, lalu kemudian akal manusia bisakah menerima dan bisakah memang sanggup menganalisa yang bahwa apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala itu bisa diterima atau bisa memang didapati oleh akal. Jamaah yang terhormat, kemudian kita lihat dalam Al-Quran itu ada dua dasar. Dalam tulisan itu juga ada dua dasar. Dasar dalam Al-Quran yaitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan saya merupakan satu zat yang ada dan ada saya tidak memerlukan kepada apapun.
Dan juga nanti satu saat kamu sebagai makhluk itu juga adalah makhluk yang ada. Tetapi kamu itu adalah sesuatu makhluk yang memang ada tapi memerlukan kepada memang barang yang lain. Ini adalah pengalihan daripada bahasa Al-Quran. Dasarnya wahwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Lalu dalam bahasa Al-Quran ini yang diistilah dengan dalil dan keterangan nakli. Allah sendiri menyatakan dia ada. Dan Allah yang sendiri menyatakan yang bahwa dia tidak memerlukan kepada apapun pada Allah itu ada. Dan manusia itu juga Allah diakui dengan posisi ada. Tetapi adalah Allah juga menyatakan kamu itu adalah tetap ada. Tapi membutuhkan kepada yang lain pada waktu ada kamu. Ini istilah nakli. Lalu kembali kita kepada istilah yang terdapat dalam pelajaran keseharian. Dalam istilah pelajaran yang diajari oleh guru, istilah yang diajari oleh ustaz, istilah yang kita pelajari di mana buku-buku agama, terdapat dan tersirat di dalam tulisan-tulisan tersebut, yaitu Allah punya sifat qiyamuhu binafsi. Artinya apa yang kita beri nama dengan istilah qiyamuhu binafsi dalam istilah bahasa Arabnya. Lalu kita lakukan pengalihan dengan istilah bahasa yang kita mengerti, adalah Allah Ta'ala itu adalah berdiri sendirinya. Ini ayat ini. Dan ini adalah tulisan dalam kitab, tulisan dalam buku ini. Ini menentukan adalah ada. Sesudah Allah menentukan dia ada. Lalu juga Allah menentukan bagaimana dia kalau memang dia sudah ada. Kalau kita yakini Allah itu ada, dasar itulah bicara. Dan wajib pula kita yakini Allah yang ada itu bagaimana ada yang ada pada Allah. Lalu yang kedua Allah bicara dalam Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Saya yang telah kamu yakini ada. Tetapi pada saya yang sudah kamu yakini ada. Tidak ada sedikit pun ada kira-kira banding dan model pada saya. Kesimpulan. Yang pertama kita meyakini Allah itu ada. Dan yang kedua Allah menyatakan sendiri yang bahwa ada yang ada pada Allah tidak ada model. Kesimpulan adalah adanya Allah tidak memerlukan kepada sesuatu dan Allah yang ada tidak ada model sesuatu. Yang kedua ini diistilah dalam Al-Quran yaitu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian kita lihat di dalam buku dan dalam kitab. Apa? Mukhalafatuhu lil hawadis. Tidak sama Allah dengan makhluk. Jamaah yang terhormat. Hafalan, pelajaran, ingatan dan pendengaran qiyamuhu binafsih dan wa khalafatuhu lil hawadis. Itu adalah dua istilah yang bersifat Allah Ta'ala dengan sifat itu. Artinya Allah itu bersifat dengan ada dan Allah itu tidak sama dengan apa yang ada pada yang bukan Allah. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat. Untuk mengetahui kita bagaimana memang adanya Allah. Yang Allah Ta'ala itu tidak memerlukan kepada sesuatu. Dan bagaimana ada yang ada pada manusia. Yang manusia itu juga ada tapi memerlukan kepada sesuatu. Bagaimana Allah yang ada tidak sama dengan sesuatu. Dan bagaimana pula manusia yang ada itu ada model dengan sesuatu. Inilah yang perlu kita cerna. Minimal ini wajib kita yakini untuk sah iman. Namun enggak bisa kita melakukan uraian dan penjelasan dengan lisan. Keyakinan mesti. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat. Kesimpulan. Allah juga wajib kita yakini ada. Dan alam juga kita meyakini ada. Di mana juga perbedaan. Allah ada, alam ada. Di mana kita orang mengaku ada Allah? Sudahkah salah kalau orang mengaku ada alam? Bukan pada nama ada yang memang harus beda. Nama ada tidak perlu beda. Yang harus beda adalah bedanya adalah pada adanya, bukan pada namanya. Di mana garis perbedaan? Sebelum kita menganalisa bagaimana ada yang ada pada Allah, lalu kita juga menganalisa dulu bagaimana ada yang ada pada makhluk. Kalau ada yang ada pada makhluk telah kita mengetahui, berarti ada yang ada pada Allah bukan begitu. Selesai masalah, singkat kata.
Enggak usah cari bagaimana ada yang ada pada Allah, tidak akan ketemu. Tapi bagaimana juga kita mencari bagaimana ada yang ada pada Allah? Cari dulu bagaimana ada yang ada pada manusia. Kalau yang ada pada manusia setelah kita maklumi begini adanya manusia, berarti ada Allah, bukan begini, aman. Cuma kita melihat manusia itu ada. Kalau manusia itu ada, apa yang ada pada ada manusia itu? Sesuatu benda ada, sesuatu makhluk ada, sesuatu bangunan ada. Apa ketentuannya sehingga manusia itu ada, makhluk itu ada, dan bangunan itu ada? Ketentuannya apa? Tentu kita cerna. Ketentuannya manusia dan itu ada, makhluk itu ada, dan bangunan itu ada, minimal tidak akan lepas dengan satu daripada tiga. Tidak akan lepas. Yang pertama, kalaulah bangunan itu ada, yang pertama dia harus ada keterkaitannya dengan zaman. Kapan ada? Pasti. Yang kedua, satu bangunan itu ada tidak bisa lepas dengan keterkaitannya di mana dia itu ada. Dan yang ketiga adalah tidak akan lepas bagaimana dia itu ada. Itu mesti. Kalaulah bangunan masjid ini ada, tentu kita lihat kapan ada. Ada kaitan dengan zaman. Di mana ada? Ada keterkaitan dengan tempat. Bagaimana ada keterkaitannya dengan model. Ini sifat ada apa? Sifat zaman, sifat model, sifat mengambil tempat, menunjukkan ini adalah sifat makhluk. Mundur. Allah itu ada. Kalau Allah itu ada, jangan tergambar kapan, di mana, bagaimana. Enggak usah gambar itu. Kenapa enggak usah gambar di mana dan kapan dan bagaimana? Kalau memang juga Allah ada, tapi di mana? Allah Ta'ala ada bagaimana? Allah Ta'ala ada, kemudian juga memang kapan? Ini antara ada yang ada pada Allah dengan ada yang ada pada manusia masih sama. Tidak boleh. Kalau demikian singkat katanya bagaimana? Kita wajib meyakini Allah ada, tapi tidak terkait dengan zaman. Kapan? Allah ada, tidak terkait dengan tempat, di mana? Allah ada tidak terkait dengan model bagaimana. Ini bicara ada. Kalau ini bicara ada, lalu bicara sesudah ada. Tadi bicara ada bangunan masjid, sekarang bicara masjid yang sudah ada. Itu lain. Lain memikir ada masjid, lain juga memahami masjid yang sudah ada. Itu pasti. Lain hiana nangko. Oleh karena demikian bagaimana masjid yang sudah ada tidak bisa lepas dengan bagaimana adanya ada pada masjid. Kalau ada masjid terkait dengan zaman, masjid yang sudah ada pasti mengikat dengan zaman. Kalau memang ada masjid terkait dengan tempat, masjid yang sudah ada pasti ada tempat. Kalau masjid waktu ada masjid terkait dengan model, masjid yang sudah ada pasti ada model. Nyanyian engkau. Menyobakna mikat dengan damun, lehna haruh mikat dengan damun. Menyobakna mikat dengan tempat, lehna haruh wajib na tempat. Menyobakna mikat dengan model, lehna haruh na model. Kita lihat manusia yang sudah ada. Tadi ada manusia, sekarang manusia sudah ada. Manusia yang sudah ada zaman, kapan? Lahir 2020. Manusia yang sudah ada tempat, mana lahir di Aceh. Manusia yang sudah ada memang sudah ada juga. Bagaimana lahirnya? Dia adalah laki-laki atau perempuan. Laki-laki dan perempuan, demikian pula di mana lahirnya dan kapan lahirnya. Itu adalah manusia yang sudah ada. Kenapa manusia yang sudah ada tidak bisa lepas dengan satu daripada tiga? Tidak lepas dengan tempat, tidak lepas dengan zaman, tidak lepas dengan model. Kenapa enggak bisa lepas? Karena pada adanya enggak ada tiga. Karena adanya makhluk itu tidak lepas waktu. Kapan dia lahir. Kalau kapan dia lahir, tentu kira-kira sekarang dia di mana. Kemudian di mana dia lahir. Sekarang mau tanya juga dia sesudah lahir sekarang di mana. Lahirnya di Luk Semawe. Sekarang di mana? Di Medan. Tempat pula.
Dulu lahirnya, waktu lahir memerlukan di Lus Mawe, sekarang dia sudah menjadi penduduk warga Medan. Dia sekarang di Medan, sama dengan lahir punya tempat dan sesudah lahir dia punya tempat. Lahirnya bagaimana dia? Lahir seorang manusia di Lus Mawe, dia seorang laki-laki. Kalau sekarang dia tinggal di Medan, dia pasti nggak akan jadi perempuan, pasti juga laki-laki. Modelnya nih. Kalau waktu lahir dia ini cacat. Waktu lahir dia cacat ya. Cacat mata, cacat tangan, cacat kaki. Sekarang di mana dia? Di sana. Bagaimana? Cacat pula. Kenapa? Apa yang ada pada waktu ada, itu wajib ada pada waktu sesudah ada. Nah, coba cerna niku. Agak sedikit bacut haluh niku. Faham demo niku. Kalau demikian kita kembali, Allah sekarang satu zat yang kita yakini ada. Allah ada. Kenapa kita yakini Allah itu ada? Karena memang dia ada. Bagaimana kita yakini Allah itu ada? Bagaimana dia waktu ada? Tapi kiban Tuhan jinau, bakwatena Tuhan, namika ngetemun, pajan, hana, ada jinau apa hana. Bagaimana waktu Allah Taala ada? Namika ngedempat pat, hana, ada ngejinau apa hanji mendempat. Bagaimana Allah Taala waktu ada model tidak ada jinau apa hana potongan. Ini sudah selesai nih. Ada Allah ada di mana? Enggak usah cari di mana karena dia enggak punya tempat. Ada Allah ada kapan? Enggak usah cari zaman karena dia enggak terkait dengan zaman. Ada Allah ada bagaimana? Enggak usah cari bagaimana model karena pada dia enggak ada model. Habis. Sudahkah aman kepala? Ka tengah ulai itu gohlam tengah niku. Madang na tempat tanyang. Pakon teman beda antara nanyo ngan daji hidih mudamun hinohan. Pakan beda na Allah hidih mentempat hinauhan. Pakan beda hidih na potongan ba Allah hana ba kunyo manusia na. Coba kita tingkatkan lagi sedikit pemikirannya. Yang memerlukan zaman, yang memerlukan tempat, yang memerlukan adalah model dipengaruhi oleh faktor yang lain. Faktor apa? Dua istilah dalam tauhid. Yang pertama istilah adalah wujud ada karena sudah tidak lagi sifat tidak ada. Yang kedua ada istilah wujud ada karena pada dia tidak ada sifat tidak ada. Nyokah ni tindro niku. Ada anak terus payah petawa niku. Pat beda na Allah ngena gedanyo niku. Berangkap puna na zat na sifat pat beda carang Tuhan dengan carang urang. Pat beda kira-kira na Allah dengan na urang. Pat beda kira-kira kiban Allah, kiban urang. Bedanya adalah harus kita maklumi wujud Allah dengan wujud alam beda. Mana beda? Wujud makhluk yang bukan Allah itu punya syarat dia dua. Wujud Allah gak punya syarat satu pun. Apa syarat kalau makhluk itu ada? Punya syarat dua. Yang pertama syarat untuk ada benda. Yang kedua baru ada syarat adalah orang itu pandai. Yang ketiga ada punya syarat bagaimana dia ada. Ini baru bagaimana dia ada. Di mana dia ada. Kapan dia ada. Harus ada itu dengan diadakan. Istilahnya wujud bil ijad. Ataupun istilah yang lain wujud muqayyad. Kalau memang dulunya tidak ada, sekarang ada. Kapan ada? Jawabannya, kapan hilang tidak ada. Kata tujan pajana, urau gadehana. Katanya yang kata pajan carang, urau terakhir bodoh. Katanya yang pat jinawa, urau gadeh pat berkon. Jadi kalau demikian, pada Allah Ta'ala itu tidak perlu 2 dan 3 macam tersebut. Kenapa tidak perlu? Karena pada kita punya zaman. Kalau belum hilang zaman tidak ada, tidak akan sampai zaman ada. Kalau belum hilang tempat tidak ada, tidak akan menjadi tempat baru sekarang di mana ada. Kalau belum hilang potongan pertama, tidak lagi jadi potongan kira-kira model potongan yang baru. Kalau demikian baru jet model baru, begadah le model awal. Mulai pun tablo Honda modelnya tak ngurangnya sama dengan model tertentu yang tertentu. Baru na model lain pulau jihile baru dia model lain ku. Selama model awal kalau terpindah selamanya dia akan menjadi model baru. Kenapa? Karena pada benda itu ada kaifiat,
ada benda. Kenapa ada kaifiat? Disebabkan karena adalah pada benda itu ada bahan. Bahan artinya na bersawai kuyen mana sama macam model. Antai kuyen ke laganya lain model. Antai petepat plastik menan je ke model. Antai pecekok plastik je ke model lain. Sama dengan lumpang dan bengkok itu bukan memang sesuatu. Lumpang dan bengkoknya itu pengaruh bahan. Kalau bahannya lumpang, maka pandangan dia lumpang. Kalau bahannya bengkok, pandangan bendanya juga bengkok. Jadi bengkok dengan lumpang itu pengaruh bahan. Lalu kita nanya, adakah bahan pada masjid? Ada. Adakah bahan pada manusia? Ada. Mengingat ada bahan pada masjid, semennya, besinya, kaca, pasirnya, maka semuanya itu ada bahan. Pengaruh dia. Adakah bahan pada manusia? Ada. Ada, memang ada darahnya, ada tulangnya, ada sumsumnya, dan ada semuanya. Lalu kita tanya, adakah bahan itu pada Allah? Allah Ta'ala, na bahan, na sawa Tuhan, hana. Na tulang Tuhan, hana. Na darah Tuhan, hana. Na bentuk kulit Allah Ta'ala, hana. Kalau semuanya itu ada, tidak ada bahan, diistilahlah wujud bidat, bukan wujud bidijat. Apa makna wujud bidat? Pakan Tuhan na, karena abah Allah, hana tipuan hana. Pakan urang kana, karena abah urang, hana li tipuan hana. Pakan Allah carang, karena Allah, hana bangai. Pakan kena carang, bak kena kai minah bangai niku. Selesai niku. Inilah yang memang harus kita pahami, tulisan yang selalu kita baca. Kita memang baca semuanya. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu 20. Pertama, wujud sampai mutakalim. Yang kedua juga wajib percaya 20 itu ada pada Tuhan. Selamping itu wajib pula kita percaya lawannya 20 enggak ada. Apa lawannya 20? Lawan ada, tidak ada. Lawan pandai, bodoh. Lawan mendengar, tuli. Lawan melihat adalah buta. Lawan bicara adalah memang kira-kira itu tidak ada suara. Kalau demikian kenapa Allah Ta'ala selalu ada? Dijawabkan karena pada Allah tidak ada sifat tidak ada. Kenapa Allah semua selalu dia pandai? Karena pada Allah tidak pernah ada sifat jahil. Lalu kemudian kenapa Allah Ta'ala selalu bicara? Dikarenakan karena pada Allah tidak ada sifat diam. Para hadirin sinanya maah yang terhormat. Menyomanan na yang na Tuhan hana payah pegot. Pu mana pegot na pegada hana nya teruna hana payah. Kenapa enggak perlu dihilangkan Adam dulu supaya Allah ada? Dikarenakan Adam pada Allah Ta'ala enggak ada. Kalau Adam yang Allah Ta'ala enggak ada, untuk apa dihilangkan? Kita hilangkan barang yang tidak ada supaya tidak ada. Itu jadi kerjaan ke. Tetapi yang kita hilangkan barang yang tidak ada supaya jadi ada, barang tidak ada pasti ada dulu. Baru kita hilangkan tidak ada, baru jadi ada. Bagaimana kita mencari supaya manusia itu menjadi orang pintar? Caranya menghilangkan bodoh dulu. Bodoh yang ada kita hilangkan. Kalau bodoh yang hilang yang ada kita hilangkan, baru pada itu adalah jadilah pandai. Sehingga tanya, kapan pandai? Hari akhir hilang bodoh. Kapan kira-kira meninggal? Hari akhir hidup. Kapan dia memang menjadi memang orang kaya? Hari terakhir dia habis orang miskin. Maka diistilahlah pada manusia itu adalah wujud ada dengan diadakan, dan ada yang ada pada Allah itu ada dengan tidak ada, sifat tidak ada. Kesimpulan, qiyamuhu binafsi itu bicaranya kepada ada, mukhalafatuhu lil hawadith itu bicaranya sesudah ada. Kalau pada sifat ada tidak ada sifat baharu, Allah yang ada jangan sedikit pun kita yakini adalah Allah ada tempat sifat baru. Na Tuhan na mejan hana, Tuhan yang kana na damun han. Na Tuhan na mupat hana, Tuhan yang kana wajib hanya na tempat nako. Menyertai dikit Tuhan na tempat, Tuhan yang kana sama dengan Allah Ta'ala sangan baharu nako. Atau takui pula yang bawa dia nakan mupat, pat Aceh lah ini. Maka jino dia Aceh. Pat na Tuhan hino ibu mau, tinggal jino Tuhan ibu mau. Pat lahir Tuhan di langit, tinggal jino naik langit. Menyokat dakui jino langit, pasti na tempat waktu lahir ni. Menyokat dakui kira-kira na potongan, pasti na model waktu lahir ni. Inilah memang halus dalam tauhid ni. Bila na sebuah sifat baharu pada manusia, maka sama dengan belum ada mendapat mukhalafatuhu lil hawadith.
Makna mukhalafatuhu lil wadih, beda Allah yang kita yakini sudah ada dengan makhluk yang sudah ada. Kita sudah ada tempat. Allah sudah ada, enggak boleh ada tempat. Kita sudah ada potongan. Allah yang kita yakini memang zat ada, tidak ada, pasti ada model. Dan Allah Ta'ala kita yang sudah ada memang ada warna. Allah Ta'ala yang memang sudah ada, enggak usah pikir warna. Jamaah yang terhormat, inilah hal yang sangat memang perlu kita lakukan pemisahan dan perbedaan. Semoga adalah sahlah dalam bahasa tauhid, qiyamuhu binafsih, lalu baru terikat dengan mukhalafatuhu lil hawadih. Begitulah kira-kira analisa. Sehingga kalau demikian, bicara sifat 20 qiyamuhu dan mukhalafatuhu, bukan hari ini persoalan qiyamuhu dan mukhalafatuhu. Semenjak memang dulu sudah qiyamuhu dan mukhalafatuhu. Cuma adalah menganalisanya, mencernanya, bagaimana kalimat mukhalafatuhu dan apa yang memang tersimpan dalam kalimat qiyamuhu. Mudah-mudahan dengan jalan yang demikian, maka sahlah akidah dan bersihlah keyakinan kita. Apabila ini keyakinan, esok dan lusa, waktu datang mungkin manusia, esok lusa, waktu kira-kira iblis menggambarkan seakan bagaimana Tuhan, kalau yang datang itu begini potongannya, menunjukkan, yakinilah itu bukan Allah, karena Allah enggak ada potongan. Kalau yang datangnya adalah memang waktu, yakinilah dia enggak punya waktu. Kalau yang datangnya kira-kira datang di tempat di sana duduk, yakinilah dia itu bukan Tuhan, karena Tuhan enggak punya tempat. Tapi di akhir hayat manusia, pasti datang iblis yang bawa menyatakan inilah aku Tuhan. Karena besarnya lebih besar daripada alam. Kita anggap ini ya Tuhan. Karena tidak ada yang lain selain daripada besar dia. Karena berdasarkan Allah itu akbar. Allah itu gede. Sepanjang alam kita lihat belum ada yang besar ini. Baru di mata saya waktu saya meninggal kita lihat yang besar. Mungkin inilah Tuhan dia katakan. Kita akui. Pasti pada waktu itu. Dia kadang kita akui dia Allah karena dia besar. Iya begitu? Enggak boleh. Benarkah bisa kita meyakini tidak kita akui? Akui dengan tidak akui itu bukan karena dengan apa-apa. Akui dengan tidak akui dengan keyakinannya. Kalau kita yakini dia tidak punya potongan sebesar apapun dan sekecil apapun yang datang. Hi urang, hi tengku, hi malaikat, hi barang yang terus berhidrau long Tuhan sama dengan itu bukan. Kenapa? Karena Allah enggak ada kira-kira potongan. Lalu kemudian inilah yang perlu kita cerna dalam keimanan selama hidup. Mudah-mudahan iman ini tetap di waktu meninggal. Dan iman ini bisa tetap waktu menjawab soal manakir. Barulah bisa menjawab Allahu Rabbi. Maka karena demikian inilah yang kira-kira analisa singkat. Yang menyangkut dengan beda Allah dengan alam. Dan yang menyangkut dengan kira-kira adanya Allah. Tetapi harus beda dalam posisi ada. Selanjutnya untuk lebih lanjut ada pada zat, ada pada sifat dan ada pada af'al. Mungkin inilah rincian satu-satu lebih waktu yang menentukan dan kemudian juga kita harus nggak cukup dengan sekali pertemuan tapi dengan secara kontinunya pertemuan. Mudah-mudahan dengan berulang kali kita ulang-ulang insyaallah menjadilah pemahaman dan menjadilah keyakinan dikarenakan karena begitulah dalam sifat kita menjadi keimanan. Demikian sesuai dengan waktu yang telah ada. Mungkin kalau ada pertanyaan hanya waktu beberapa menit lagi. Sinilah kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.